lagi dengan teman-teman dari program Pasca Sarjana Kajian Strategi Global, khususnya untuk program terorisme. Tapi sebenarnya program ini bukan hanya diperlukan untuk kajian teroris, tapi juga misalnya bagi teman-teman yang mengambil program studi kepolisian dan juga ketahanan nasional. Tapi kuliah ini memang secara khusus lebih diberikan kepada program kajian strategis program ini memang lebih dikhususkan pada program studi terorisme. Dan ini sebenarnya kuliah yang terakhir karena saya di dalam perkuliahan ini hanya mencoba untuk memberikan penjelasan tentang kajian ini, hanya pembukaan dan bagian penutup. Dan di antara itu teman-teman dari pengajar, dari psikologi, kemudian dari ahli kedokteran, kemudian ahli kriminologi, dan kemudian ahli dari kepolisian telah menyampaikan materi-materi bersesuaian dengan bidang keahlian masing-masing. Pada perkuliahan pembukaan, saya sudah mengungkapkan pada kuliah itu tentang penjelasan secara ringkas bahwa kajian ini atau forensik itu sebenarnya adalah kajian yang sangat-sangat interdisipliner. Saya kadang-kadang kurang merasa nyaman membukakan itu sebagai kajian yang sifatnya multidisipliner, tapi dia lebih dekat pada pendekatan yang interdisipliner dan transdisipliner. Kuliah ini sebenarnya lebih akan banyak membicarakan tentang pendekatan inter dan multidisipliner ketika kita bicara tentang kajian forensik, ya, atau forensic science. Pada bagian pertama, misalnya Anda melihat bahwa di sini dikemukakan tentang kajian forensik itu, dan kemudian Anda lihat ada yang disebut misalnya tentang digital forensik. Bidang digital forensik itu memang termasuk salah satu bidang yang penting di dalam kajian forensik ini, walaupun kemarin tidak sempat atau belum masuk di dalam pembahasan khusus dari teman-teman yang mengajar tentang studi ini. Dan saya nanti sebenarnya akan hanya menyinggung sedikit saja tentang materi yang berhubungan dengan misalnya kedokteran forensik, kemudian juga misalnya psikologi forensik, kemudian kriminologi, kemudian dari kepolisian, karena saya anggap teman-teman itu sudah memberikan paling tidak prinsip-prinsip dasar tentang ilmu yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Pada bagian ini saya ingin kembali mengulang bahwa ada salah satu contoh yang pada kuliah pertama sudah kita kemukakan, contoh tentang bagaimana misalnya persidangan pada kasus Coffee Vietnam. Saya ingin mengulang itu kembali, dan di dalam makalah ini, di dalam perkuliahan ini memang ada sengaja saya ulang kembali tentang sedikit gambaran foto dari pengadilan kasus Coffee Vietnam itu, karena ini memang paling mudah bagi kita sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kajian forensik itu merupakan bentuk kajian yang sifatnya sangat inter dan transdisipliner. Teman-teman sekalian, pada kuliah pertama saya sudah kemukakan ketika misalnya ada kasus itu, saudara bisa lihat kembali misalnya melalui media massa tentang bagaimana betapa banyaknya ahli-ahli yang terlibat pada kasus pengadilan itu. Misalnya saudara lihat saja, misalnya ada ahli kedokteran, dan ahli kedokteran itu bisa dari bermacam bidang, misalnya bisa yang lebih ahli pada permasalahan DNA, ada misalnya ahli forensik yang lain, misalnya gigi, ya ahli yang lain. Jadi saudara lihat misalnya ada misalnya dari bidang yang lain, misalnya dari psikologi, dan dari psikologi ada beberapa orang, kemudian misalnya dari kimiawi, kemudian dari toksikologi, dan berbagai macam bidang-bidang lain, semuanya terlibat untuk menjelaskan bagaimana permasalahan kematian itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif, dan kemudian nanti pandangan-pandangan, pendapat yang berbeda atau analisis yang berbeda itu dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk menentukan putusan hakim. Jadi saudara-saudara,
kita sudah melihat sekarang sebagai pengantar untuk bisa menjelaskan betapa misalnya pendekatan inter dan transdisipliner itu sangat diperlukan ketika misalnya ada kasus-kasus tentang kejahatan, dan kejahatan itu misalnya terutama sekali disampaikan dan diminta diselesaikan oleh pengadilan. Pengadilan yang memang menginginkan supaya putusan hakim itu bisa diselesaikan dengan secara baik dan tepat, itu memerlukan pendekatan dari berbagai macam bidang ilmu. Oleh karena itu saya katakan bahwa pendekatan inter transdisipliner itu sangat tepat digunakan ketika misalnya kita menemukan kasus-kasus forensik yang disampaikan ke pengadilan. Teman-teman, berikutnya, kalau misalnya di sini saya juga kemukakan bahwa saudara lihat, saya tidak menjelaskan lagi ya secara luas misalnya tentang definisi atau pengertian dari forensik. Tapi kalau misalnya kita lihat asal katanya, forensik itu sebenarnya apa? Forensik yang artinya publik, forum. Jadi bisa dikatakan akhirnya kalau saya secara sederhana mengatakan forensik itu adalah forum dari berbagai macam bidang ilmu untuk menjelaskan tentang satu kasus, misalnya kasus kejahatan, bisa misalnya kasus misalnya pelecehan seksual pada anak, misalnya bisa kasus pedofilia, bisa kasus pembunuhan. Ya kemarin misalnya juga seperti kejadian pada kematian para pengikut HRS kemarin itu juga, itu sebenarnya kan memerlukan adanya bantuan dari ahli forensik. Jadi forensik science itu adalah forensik yang sangat-sangat penting sekarang bagi kajian strategi global. Dan pada bagian awal tadi saya katakan bahwa misalnya sangat penting misalnya untuk teman-teman yang mengambil program doktor dan S3, S2 dan S3 kajian terorisme, kajian kepolisian dan ketahanan nasional. Jadi saya katakan tadi istilah itu berasal dari istilah forum. Forum itu sebenarnya kan publik ya. Jadi artinya bahwa diperlukan berbagai macam keahlian yang bisa untuk menjelaskan tentang terjadinya kasus itu. Jadi saudara lihat, saya sebenarnya mencoba untuk menjelaskan tentang perkuliahan kita di kali ini dengan ada sekitar 40 PowerPoint. Tapi karena PowerPoint ini tidak akan saya jelaskan lagi semua. Misalnya tentang pengertian forensik itu sebenarnya cukup luas. Ada saya ambil dari Kitayev ya. Dan Kitayev itu sebenarnya membuat ada satu buku yang sangat menarik dari Kitayev itu ketika dia menjelaskan tentang bagaimana forensik itu dari perspektif psikologi. Anda nanti bisa baca sendiri, bahan-bahan ini akan dikirimkan pada saudara-saudara melalui online. Dan kemudian ya saya hanya untuk mencoba menjelaskan sedikit saja, ringkas saja tentang permasalahan forensik pada bagian akhir perkuliahan ini. Untuk sedikit memberikan penjelasan, saudara coba lihat misalnya bahwa ilmu forensik itu misalnya bisa kata saya jelaskan di sini paling tidak beberapa bidang ilmu yang penting untuk forensik. Yang pertama adalah forensik kedokteran, yang kedua forensik psikologi, dan ini biasanya juga berkaitan dengan psikiatri. Lalu yang ketiga adalah forensik kriminologi ya, dan ini juga termasuk bidang yang penting. Sebelumnya sebenarnya kuliah ini ya ada kuliah yang khusus tentang kriminologi, tapi waktu itu saya kemukakan pada ketua prodi terorisme bahwa menurut saya sebenarnya ada bagusnya bukan diberikan karena memang kita ada pilihan-pilihan perkuliahan yang sangat sempit. Waktu itu saya minta supaya kuliah kriminologi itu dimasukkan saja atau diganti saja menjadi kuliah forensik, dan kriminologi itu menjadi bagian dari kuliah forensik itu. Jadi tadi saya katakan misalnya ada kriminologi, kemudian ada forensik antropologi. Ini memang tidak masuk dalam perkuliahan kita karena memang kita tidak mungkin bisa memukakan semua bidang forensik itu masuk pada perkuliahan karena itu sangat-sangat luas ya. Jadi tadi saya katakan misalnya ada forensik antropologi, kemudian ada forensik digital forensik. Ini juga sebenarnya bidang yang sangat penting dan belum masuk, dan mudah-mudahan nanti mungkin kita bisa masukkan menjadi salah satu bagian penting di dalam kajian forensik ini. Yang kemudian ada forensik arkeologi ya. Ini misalnya bagaimana kita harus menelusuri misalnya kematian yang sudah terjadi lama.
ya. Lalu misalnya ahli forensik arkeologi itu ya dibantu misalnya oleh arkeologi kimiawi atau misalnya yang lain untuk bisa menjelaskan bagaimana terjadinya pembunuhan itu dan disebabkan karena apa terjadinya misalnya kematian. Lalu berikutnya ada yang disebut dengan forensik meteorologi, ini mungkin pada kasus-kasus khusus ya. Lalu yang berikutnya misalnya forensik patologi, kemudian ada forensik toksikologi. Ini penting sekali juga. Misalnya kalau kita tadi pada bagian awal menjelaskan tentang ya kasus kopi Vietnam, itu sangat berperan apa yang kita sebut tadi dengan forensik toksikologi. Karena ada toksikologi ini berkaitan dengan kematian atau kejahatan yang disebabkan karena adanya racun toksik. Oleh karena itu sebenarnya banyak sekali kemarin itu dilibatkan beberapa orang ahli toksikologi untuk menjelaskan tentang kematian yang terjadi pada kasus Vietnam, kopi Vietnam itu. Tapi permasalahannya justru sebenarnya ada yang jadi agak-agak aneh di sini, karena mestinya di dalam bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan misalnya toksikologi itu ada yang disebut sebagai ilmu pengetahuan yang ketat, keras, dan ada yang soft. Itu misalnya pada ilmu sosial itu dianggap sebenarnya soft science, dan bisa terjadi perbedaan-perbedaan pendapat karena perbedaan perspektif. Tapi justru kemarin misalnya dari ahli toksikologi juga sebenarnya ada perbedaan pandangan pendapat tentang penyebab dan dampak dari kematian itu. Lalu berikutnya ada misalnya forensik filsafat ya, hukum. Ini sebenarnya sangat penting juga ketika misalnya kita mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana proses mulai terjadinya dan kemudian proses yang dilakukan di dalam pengadilan, proses yang berkaitan misalnya yang dikemukakan oleh para ahli ilmuwan yang terlibat pada penjelasan tentang kasus itu, bagaimana mereka bisa menjelaskan itu secara etik ya, manusiawi, bermartabat, dan nanti itu juga tidak melanggar hukum, tidak ada kebohongan, tidak ada misalnya penipuan pada penjelasan yang mereka kemukakan. Jadi filsafat dan hukum itu sebenarnya, terutama etika dan hukum itu sebenarnya sangat berkaitan erat dalam semua ya tindakan yang diberikan oleh para ahli di dalam kasus forensik ini. Jadi tadi saya katakan dan ada bidang-bidang lain misalnya biologi, genetika, teknologi, kemudian ada juga bidang yang sangat penting juga tentang forensik linguistik. Forensik linguistik ini sebenarnya untuk bisa memahami bagaimana misalnya ya kalau misalnya ada tadi kita katakan ya berkaitan misalnya dengan digital forensik, lalu itu berkaitan dengan permasalahan bahasa. Lalu bagaimana bahasa yang dikemukakan di situ? Bagaimana bahasa yang dikemukakan misalnya oleh para saksi-saksi yang terlibat atau yang diminta keterangannya pada pengadilan itu justru sebenarnya berkaitan dengan apa yang kita sebut tadi dengan forensik linguistik ya. Jadi forensik linguistik itu sebenarnya mencoba untuk menganalisis berbagai macam hal yang terjadi, yang terdapat pada penjelasan yang berkaitan dengan kasus-kasus itu. Nanti saya akan mencoba untuk lebih menjelaskan bagian-bagian ini sebenarnya secara ringkas ya. Dan berikutnya ini di sini dikemukakan forensik science sebagai satu bidang ilmu yang sangat-sangat interdisipliner. Tadi saya sudah kemukakan itu pada bagian awal perkuliahan, dan di sini dijelaskan lagi misalnya ada biologi, kemudian ada ilmu kimia, ada fisika, ada matematik, ada hukum, ada psikologi, sosiologi, biochemistry, biofisik, physical chemistry, environment science, dan kemudian yang lain-lain ya, termasuk malah hobi dan lain-lain yang berkait dengan lingkungan, ilmu lingkungan itu. Mungkin sebenarnya kan kemarin saudara lihat misalnya bagaimana peristiwa atau kasus yang terjadi di kilometer 50 itu ya di tol, itu justru akhirnya kan melibatkan orang-orang yang di sekitar kejadian itu ya, para masyarakat yang berjualan di sekitar itu. Lalu kan diperlukan juga keterangan dari mereka. Kadang-kadang mungkin kita perlukan justru misalnya ada dampak itu misalnya pada lingkungan, misalnya katakanlah misalnya darah yang tertumpah pada jalan atau tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, itu juga sebenarnya bagian daripada apa yang kita sebut dengan forensik lingkungan. Jadi saudara-saudara,
kuliah ini sebenarnya mestinya kuliah yang sangat penting dan menarik sekali, tapi memang problemnya karena kita katakan tadi bahwa dia adalah ilmu yang sangat interdisipliner, diperlukan berbagai macam bidang ilmu yang dimiliki, terutama sekali misalnya bagi teman-teman yang yang pekerjaannya berkaitan dengan permasalahan forensik ini. Saya sendiri sebenarnya tidak sama sekali tidak ahli dalam bidang forensik, tetapi kemungkinan karena dilihat bahwa filsafat itu memang pendekatannya sangat interdisipliner, maka akhirnya saya diminta untuk menjadi salah seorang pengajar dalam perkuliahan ini. Jadi saudara-saudara, saya tidak menjelaskan lagi di sini tentang bagaimana misalnya pentingnya ilmu forensik pada kajian kepolisian dan terorisme, atau misalnya pada kajian juga misalnya pada ketahanan nasional. Saudara-saudara, berikutnya di sini saya akan jelaskan misalnya tentang bagaimana forensik interdisipliner itu, dan saudara lihat di sini ada misalnya pemikiran dari Marcella. Dia mengatakan bahwa forensik ya, terutama sekali computer science ya, sering sekali sebenarnya sebelum kita menjelaskan tentang atau dikemukakan dalam bentuk apa yang sekarang disebut dengan forensik digital, itu sering sekali sebenarnya disebut sebagai forensik komputer. Tapi kan forensik komputer itu sekarang tidak begitu populer lagi digunakan karena komputer itu kan sering masih dianggap sebagai suatu PC komputer personal. Dan kemudian sekarang justru misalnya pentingnya forensik digital itu karena sering sekali misalnya kita bisa temukan berbagai macam kejahatan yang digunakan atau melibatkan digital itu bisa kita telusuri ya. Baik, misalnya nanti kita akan coba jelaskan misalnya tentang apa yang disebut dengan forensik akuntansi ya. Bagaimana misalnya aliran uang ya yang yang digunakan ketika misalnya ada kejahatan. Jadi tadi saya katakan bahwa sekarang istilah forensik komputer itu tidak begitu terkenal. Nanti kita coba jelaskan secara ringkas. Saya jelaskan secara ringkas lebih lanjut tentang forensik digital itu. Tetapi forensik digital itu sekarang termasuk bidang ilmu yang sangat penting untuk dipahami, untuk menjelaskan tentang berbagai macam kasus kejahatan dan kematian. Berikutnya saya mencoba untuk tadi sudah saya sampaikan baru secara ringkas saja tentang forensik itu ya, yaitu forensik interdisipliner, dan kemudian tadi saya sudah masuk pada forensik secara umum sebenarnya kedokteran ya. Jadi misalnya pada kedokteran tadi saya katakan bahwa itu sebenarnya dia bermacam-macam ya keahlian ya. Bisa misalnya tadi saya bilang kedokteran yang tentang gigi, misalnya tentang kimia, tentang balistik ya. Jadi sekarang misalnya saya kemukakan tentang apa yang kita sebut misalnya tentang balistik dan kimia. Tadi saya katakan sebenarnya ini ada hubungan. Tadi saya katakan bahwa forensik kedokteran ya, dan di dalam forensik kedokteran itu sebenarnya itu masih ada nanti dibedakan dengan apa yang disebut dengan medico legal ya. Tapi ada perbedaan, jadi ada hubungan yang sangat erat antara forensik kedokteran dengan medico legal itu, karena pada medico legal itu justru sebenarnya medico legal itu justru lebih mencoba untuk menjelaskan misalnya satu kejadian kecelakaan misalnya pada perusahaan, misalnya katakan misalnya pada pabrik ya, ada kecelakaan dan kemudian kecelakaan itu menimbulkan misalnya adanya cacat pada pegawainya, karyawannya, dan itu memerlukan misalnya analisis ya. Dan bagaimana misalnya medico legal ini diperlukan untuk menjelaskan ya dampaknya, kemudian bagaimana dia harus mengalami pengobatan, kemudian bagaimana misalnya memberikan jaminan kesejahteraan, apalagi misalnya kalau yang bersangkutan akhirnya meninggal walaupun tidak misalnya dimasukkan ke bagian pengadilan, ke dunia pengadilan. Tapi medico legal ini sebenarnya berkaitan erat juga dengan apa yang kita sebut dengan forensik kedokteran. Lalu berikutnya saya akan mencoba menjelaskan juga tadi kan kita katakan misalnya pada bagian ini Anda saudara lihat misalnya pemeriksaan fisik dan aspek mediko legal pada kekerasan seksual pada anak dan remaja. Ini kasus-kasus ini sering sekali terjadi.
Jadi kasus-kasus ini misalnya menimbulkan banyak korban, dan kemudian bagaimana misalnya masalah ini disampaikan ke ke dokter ke pengadilan, dan kemudian di sini juga sebenarnya akan melibatkan banyak bidang ilmu, terutama sekali misalnya pada masalah kedokteran, karena kita pahami problem yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual pada anak, pada remaja, itu sering sekali menimbulkan dampak yang luar biasa. Bukan hanya misalnya menimbulkan depresi, tapi juga kadang-kadang bisa misalnya menimbulkan yang korban itu bunuh diri, atau mungkin menimbulkan misalnya stres yang berkepanjangan, depresi yang berkepanjangan. Jadi nanti juga diperlukan akhirnya apa yang kita sebut misalnya dengan forensik psikologi, kita perlukan juga forensik kedokteran, kita perlukan juga forensik yang lain. Jadi saudara-saudara, semakin terlihat jelas betapa pentingnya apa yang kita sebut tadi dengan pendekatan interdisipliner pada perkuliahan ini. Berikutnya sebenarnya di sini saya hanya kemukakan sedikit juga tentang forensik balistik. Forensik balistik ini tentu saja itu sangat diperlukan ketika misalnya ada korban atau kematian atau misalnya kejahatan penipuan atau misalnya perampokan yang menggunakan misalnya senjata. Jadi nanti ahli forensik balistik ini bisa menentukan misalnya kira-kira jarak pembunuhan itu, jarak dari korban dan si penembak. Bisa juga misalnya menjelaskan hal-hal lain yang berkaitan dengan apa yang kita sebut tadi dengan balistik forensik ya. Jadi balistik forensik ini adalah bidang yang penting juga bagi teman-teman, terutama sekali misalnya yang saya kemukakan tadi 3 program studi penting di kajian strategik global. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini ada forensik itu berkaitan juga dengan permasalahan hukum, permasalahan biomedik, permasalahan klinis, kemudian sosiokriminologi, etika, dan filsafat. Itu juga semuanya masih terkait di dalam penyelesaian apa yang kita sebut dengan beberapa penyelesaian masalah kasus di atas.